Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi 'alaikum. Wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihinna. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridatan wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridati innallaha kana aliman hakima. Dan yang telah bersuami dari perempuan-perempuan kecuali mana yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, ketetapan Allah atas kamu dan dihalalkan atas kamu selain dari itu. Buat kamu mencari istri dengan harta-harta kamu sebenar berkawin, bukan berzina. Maka barang apapun kesenangan yang kamu dapat dari perempuan-perempuan itu, berikanlah kepada mereka mas kawin mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi tidaklah mengapa kamu berkeriduan sesudah ketentuan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tidak boleh mengawini orang bersuami. Sesudah Allah menjelaskan siapa perempuan-perempuan yang disebut mahram, yang tidak boleh dinikahi karena bertali darah atau karena dipertalikan oleh air susu, atau karena mertua dan menantu. Sekarang Allah menerangkan lagi perempuan yang tak boleh dikawini, bukan karena mahram melainkan karena telah ada yang punya. Berfirman Allah, dan yang telah bersuami daripada perempuan-perempuan. Dan dalam bahasa yang lebih mudah, perempuan-perempuan yang telah bersuami. Yang telah bersuami kita jadikan arti dari kalimat al-muhsanat. Arti asalnya ialah yang telah dibentengi. Sebab apabila seorang perempuan telah bersuami, berarti dia telah dibentengi oleh perlindungan suaminya sehingga orang tidak boleh masuk ke dalam lagi. Kelak di dalam ayat ini kita akan bertemu kalimat muhsanat, artinya pun sama, yaitu perempuan-perempuan yang terbenteng. Perempuan baik-baik yang tidak boleh diganggu. Dijelaskanlah di dalam ayat ini bahwasanya perempuan yang telah terpelihara dalam perbentengan lindungan suaminya tidak boleh dinikahi lagi sama saja. Apakah perempuan itu orang Islam atau lain agama? Agama apa saja. Pendeknya sekalian, perempuan yang telah ada suami tidak boleh dinikahi lagi. Kecuali mana yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Yang dimiliki tangan kanan ialah perempuan yang telah menjadi hamba sahaya, menjadi budak kepada kamu. Perbudakan ini terjadi sebab peperangan. Peperangan itu hendaklah perang karena agama. Di dalam istilah ahli fikih ada dicantumkan bahwa jika terjadi perang di antara satu negeri Islam dan satu negeri kafir, negeri Islam itu dinamai Darul Islam dan negeri yang diperangi itu dinamai Darul Harbi atau negeri perang. Lalu negeri itu diserbu dan diserang, mereka pun kalah dan orang laki-lakinya banyak yang mati, penduduknya yang masih tinggal ditawan dan diangkut ke Darul Islam. Orang tawanan itu menurut peraturan sejak zaman purbakala hingga kemerdekaannya dan menjadi budak dari bangsa yang menang. Di antara perempuan-perempuan yang ditawan ada yang mati seluruh keluarganya laki-laki, termasuk suaminya. Ada juga yang suaminya masih hidup, tetapi tidak diketahui lagi kemana perginya. Jika perempuan tawanan itu jatuh ke tangan orang Islam yang menang, bolehlah perempuan itu diperistri. Tetapi kalau perempuan itu tertawan bersama suaminya, tidak boleh tuan yang menguasainya itu memperistri dia. Sebab dia masih terbenteng oleh suaminya, meskipun keduanya sama-sama budak dari satu tuan.
Perempuan yang telah lenyap suaminya itu, baik karena mati dalam perang maupun hilang tidak tentu rimbanya, bolehlah diperistri dengan terlebih dahulu melalui istabras, yaitu hendaklah diketahui terlebih dahulu apakah dia dalam mengandung sebagai hasil percampurannya dengan suaminya yang telah gaib itu. Kalau ternyata dia hamil, hendaklah ditunggu sampai anaknya lahir baru halal disetubuhi. Mazhab Hanafi dan Hambali menegaskan bahwa dua suami istri yang tertawan tidaklah halal tuannya memisahkan istri dari suaminya dengan si istrinya itu hendak diperistri oleh tuannya. Perbudakan dalam hal ini tidak sampai masuk ke dalam suatu merusak perbentengan suami istri. Islam telah mendapati peraturan sejak zaman purbakala bahwa penduduk satu negeri yang telah dikalahkan adalah menjadi tawanan dari yang menang. Sampai abad ke-20 ini soal tawanan itu masih tetap berlaku. Tawanan artinya ialah jadi budak selama ditawan. Tidaklah mungkin pada saat Islam mulai tumbuh, Nabi Muhammad SAW sekaligus menghapus perbudakan, padahal peperangan masih ada. Alangkah janggalnya kalau Nabi Muhammad membebaskan dan menghabiskan tawanan, sedang kaum muslimin sendiri kalau kalah jadi tawanan pula. Di dalam surah Muhammad ayat 4, diakuilah adanya tawanan, disuruh menggempur musuh dan memancung leher mereka dan desak terus, mana yang menyerah jadikan tawanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma manam ba'du wa imma fida'an hatta tadu'al harbu au zaroha. Maka sesudah itu baik pun mereka dibebaskan atau disuruh menebus sehingga perang menghentikan kesengsaraan. Quran Surat Muhammad ayat 4. Jelas bahwa berperang dengan sendirinya menimbulkan tawanan. Tetapi kalau peperangan selesai, kesengsaraan perang telah habis, asap tidak mengepul lagi, darah tidak mengalir lagi. Waktu itu bolehlah mereka dibebaskan saja dan boleh juga diminta tebusan atau pertukaran tawanan. Namun selama perang berlaku, yang tertawan tetap tertawan. Kadang-kadang karena sangat hebatnya peperangan dan kekalahan pihak musuh, laki-lakinya habis mati, negerinya rusak dan perempuannya telantar. Kalau dibebaskan saja, kemana mereka akan pergi? Mungkin menjadi perempuan lacur. Disuruh menebus, tidak ada lagi yang akan menebus. Di sini timbul asal perbudakan. Perhatikanlah ayat pada surah Muhammad bukanlah menyuruh adakan perbudakan, tetapi membolehkan karena begitulah yang ada dalam hal ihwal perang. Budak tidaklah merdeka lagi. Dia telah menjadi hak milik tuannya, sebagaimana berhak milik atas barang, senjata, kuda, dan lain-lain. Lantaran itu boleh dia jual, boleh dia hadiahkan kepada orang lain, dan boleh dia pakai, sebagaimana memakai istri kalau dia perempuan. Dengan demikian, anaknya dengan perempuan, budaknya adalah anak yang sah. Tetapi di zaman Sayyidina Umar, beliau buat satu peraturan baru, yaitu budak perempuan yang telah beranak dengan kamu, dilarang kamu jual. Ia diberi sebutan Ummul Walad, ibu anak-anak. Sebagaimana dapat dilihat pada sejarah perkawinan Nabi kita Muhammad SAW, beliau telah memberikan teladan yang amat mulia terhadap budak tawanan, yaitu Sofiyah binti Huyai. Ayahnya musuh besar Rasulullah SAW dan musuh Islam, meninggal dihukum bunuh ketika peristiwa perhukuman atas khianatnya Yahudi Bani Quraisyah, dan suaminya tewas ketika kalah mempertahankan benteng Khaybar dari serangan Islam. Beliau menjadi tawanan dan menjadi hak milik dari Rasulullah SAW. Akan tetapi karena Sofia seorang bangsawan Bani Israel, keturunan Nabi Harun pula,
tidaklah beliau pergunakan hak untuk menyetujukan